sama-sama dengan kita balik nanti soalnya mana bisa lakukan soalnya mana berbuat Alhamdulillah minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Kita buka halaman 15 garis pertengahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i 'ulumihi fid dharain amin. Wallahi laula al-ilmu ma tadhahal huda. Maka demi Allah seandainya tidak karena ilmu, ma tadhaha al-huda, maka tidak akan nampak jelas yaitu petunjuk. Walaula min ghaibil umuri lana rasul, dan tidak akan jelas daripada samparnya perkara lana kepada kita apa yang tidak jelas rasmun tulisan ini. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa panjang umur, sehat zahir maupun batin, juga kelonggaran waktu dan tempat sehingga kita bersama-sama kembali berhadir dengan iradah dan kehendak Allah. Dengan qudrahnya Allah kita bisa berhadir kembali di majelis ini. Mudah-mudahan semuanya duduk kita di majelis ini mendatangkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat para ulama seluruh pengikut dan pecinta beliau ila akhir zaman. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musanniful kitab atau pengarang kitab begitu bertubi-tubi di dalam menerangkan tentang fadilah ilmu dan orang yang berilmu. Yang di zaman Rasulullah, maka slogan-slogan ayo kita kembali Al-Quran itu pas kalau kita hidup di zaman Rasulullah. Quran hadis yang menjelaskan Quran hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Tapi kalau sekarang kita kembali Quran dan hadis, langsung Quran hadis, salah kita. Karena kita tidak mampu, tidak cukup piranti, tidak cukup alat kita untuk memahami Quran, memahami hadis. Maka salah satu Quran yang dulu itu sekarang ada di Museum Jakarta, di kantor besar PBNU itu ada. Quran yang fotokopiannya saja yang bahasa itu cuma kayak mangkok kan, nggak ada titiknya, sama guys. Seandainya laulal ilmu, seandainya tidak ada ilmu, maka tidak akan jelas Al-Quran itu sampai sekarang tidak ada yang bisa baca. Kenapa? Yang hafal sudah mati, ya wafatan para sahabat, tulisannya asli masih kayak mangkok. Jadi sin besar, sin kecil sama. Dal rozak sama bentuknya. Bagaimana kita mau membaca Al-Quran? Zaman Nabi nggak ada tajwid. Zaman Nabi nggak ada tajwid, itu yang mengarang ulama.
Zaman Nabi tinggal baca kita baca. Nah, maka setelah wafatnya Rasulullah, setelah wafatnya para sahabat, maka ada berinisiatif untuk menitik Al-Quran. Titiknya Al-Quran itu ada jumlahnya 1.027.000 titik Al-Quran. Kalau huruf Al-Quran 1.025.000 lebih 30 itu huruf Al-Quran. Itu siapa yang menghitung? Ulama aja. Makanya seandainya kan ada ulama, dasarnya kita tidak bisa membaca, sembahyang kada bisa. Kita kayak apa? Quran kadang menerangkan asar 4 rakaat itu menggawainya kayak apa, mengerjakannya apakah 2 rakaat salam, apa 4 rakaat sekali salam, apa ada tahiyat awal tahiyat akhir, kita kada tahu. Kalau dalam Al-Quran yang menjelaskan siapa? Rasulullah dalam hadis. Nah, sedangkan Imam Bukhari yang diklaim sebagai hadis yang tidak diragukan lagi sahihnya, itu Imam Bukhari adalah mengikut Imam Syafi'i. Kita ini yang mengikut Imam Syafi'i. Maka kita wajib mengikut madhab, karena kita tidak mampu beristihad seperti ulama 4 yang madhab ini yang sudah mencukupi ilmunya tentang mentafsir Al-Quran dan menerangkan hadis. Nah, jadi jangan ikut-ikutan kita langsung Quran hadis, nggak usah pakai madhab. Salah kita, salah hidup, salah zaman. Nah, maka kita sekarang memakai ulama. Kita bisa membaca Al-Quran karena guru kita mengaji lawan gurunya. Terus belajar wudhu, kayak apa membasuh wudhu, nang bujur kayak apa, walaupun 4 madhab beda-beda. Imam Malik itu membasuh wudhu, kalau berwudhu ada berurutan kayak Imam Syafi'i. Habis tangan dulu, habis itu muha. Imam Malik sah saja, karena Quran kadang mendetail menerangkan harus muka dulu, lalu tangan, lalu tangan. Nah, maka kita sangat bersyukur kita hidup di zaman yang ibarat makanan tinggal makan sudah. Ibarat obat tinggal minum, dosisnya sudah pas. Nah, kita ini kan membaca tafsir Al-Quran, tinggal baca aja. Yang menafsirkan siapa? Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya, Imam Qurtubi, Imam Haramain, semuanya memang orang-orang ulama-ulama besar. Ada apa kita langsung Al-Quran dan hadis nafsir sendiri, ya, menjelaskan hadis sendiri, sesat pasti. Maka ikuti ulama-ulama yang pastinya yang berahlu sunnah wal jamaah. Itu kita ikuti. Seandainya tidak ada ulama yang kayak itu, maka al-huda tidak akan nampak petunjuk, tidak akan ada. Sekarang saja yang banyak ulama memang kalau masalah petunjuk itu pertama dijelaskan dengan ilmu syariat, setelah dengan jelas kita serahkan kepada Allah. Masalah hidayah urusan Allah. Jadi jasirin wala min ghaibil umuri lana rasul, tidak akan nampak jelas daripada samarnya perkara urusan agama, urusan hukum, kalau tulisannya itu tidak akan nampak jelas tanpa hadirnya seorang ulama. Luar biasa, termasuk ulama-ulama kita Indonesia ini masyhur di Madinah, kitabnya dibaca. Kitab Sirajul Thalibin itu karangan Kiai Ihsan Jampes Kediri, dibaca di Madinah. Jadi luar biasa, kita bersyukur benar hidup di Indonesia ini banyak ribuan ulama, ribuan santri, ribuan pesantren. Wa qala Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu, "Lau anna sawaba majlisil ulama", seandainya pahala majlis ulama, pahala duduk di majlis ulama, majlis ilmu, badalin nas laqtatalu alaihi hatta yatruka kulladhi imaratin imaratahu wa kullu sukin suq. Ujar Ka'ab bin Ahbar, Al-Ahbar adalah jasidin apa? Seandainya pahala duduk di majlis ilmu, berkumpul dengan ulama yang soleh itu pahalanya nampak di hadapan manusia, maka laqtatalu alaihi hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratahu, akan berbunuh-bunuhan
berebut untuk duduk di majelis ilmu, yang pemimpin, yang pejabat akan tinggalkan perjabatannya, yang berjualan di pasar akan meninggalkan pasarnya. Seandainya tahu dinampakkan Allah pahala duduk di majelis ilmu. Makanya nanti di akhirat, mohon maaf, ada orang dihisab di hadapan Allah, sudah hendak dilempar ke api neraka karena saking banyaknya amal buruknya, amal solehnya sedikit. Ujar Allah, malaikat, kena dulu, nanti dulu, tanyanya dulu, dia pernah duduk di majelis ilmu kan? Kalau nih, kita pernah duduk majelis ilmu nggak? Ada suah, lempar aja ini ya Allah, hendak lempar, entar dulu, ujar Allah. Takoni dulu, pernahkah inya salaman lawan ulama? Duduk bersama ulama, kagak pernah. Sudah hendak dilempar, nanti dulu kata Allah. Apakah dia punya sahabat, yang sahabat itu ulama? Ujar orang tadi ditakoni, ada, saya tidak punya teman ulama. Nah lempar aja Tuhan, hendak dilempar, nanti dulu kata Allah. Apakah dia punya teman, yang temannya tadi punya teman ulama? Ayo kurang apa lagi? Apakah orang ini punya teman yang temannya tadi kenal dengan ulama? Soalnya terakhir, tinggi ulun ada bisi kawan, awan ulun itu berkawan lawan ulama. Maka kata Allah, ku ampuni, masukkan ke dalam surga. Luar biasa, tidak untung duduk di majelis ini. Nah, mengkawan kita ini jangan sampai kita ini dilalaikan oleh ulama. Mengkawan kita ini ada di hati ulama, dikenal ulama, digandang lawan ulama, sehingga tak kala ulama itu berdoa, tak ganangan lawan ngarang kita, tak ganangan lawan kita, terbayang akhirnya didoakan. Karena ulama itu berdoa kadang mau serangan, didoakan kawan laki-laki, kawan perempuan, sahabat laki-laki, sahabat perempuan, orang yang berbuat baik lawan aku, orang yang cinta lawan aku, muslimin musliman, tetanggaku, saudaraku, semua ya Allah ampuni. Itu didoakan pasti oleh Allah. Bahkan kena Fatihah sebenarnya, orang yang meninggal dunia dia kenal dengan ulama, dapat Fatihahnya ulama, dapat doanya ulama. Makanya apa? Yurfa'u adabul amwat bidu'ail ahya. Diangkatnya siksanya orang yang sudah mati itu berkat doanya para ulama. Jadi perlu benar kita ini patuh, kenal, apalagi dekat akrab dengan ulama. Ada egois ulama itu di akhirat kita tuh, itu yang rajin di majelis memberi minum. Masya Allah ya Allah, tolong ini, diri syafaat ya Allah, bisa syafaat. Itu yang rajin membersihi masjid, menyiapkan pengajian di sana, ya Allah, itu orangnya masih dikenal dengan ulama, ada dibiarkan. Bahkan Imam Syafi'i, kenapa Imam Syafi'i ini memberi syafaat sampai ubahnya Imam Syafi'i bila asar sudah tiba, maka yang di sebelah timur, kubur-kuburan yang kena naungan ubahnya Imam Syafi'i, saat itu juga siksanya diberhentikan oleh Allah. Ditakoni, apakah kita muridnya Imam Syafi'i? Ada. Muridnya Imam Syafi'i ada. Pernah berjamaah sembahyang lawan Imam Syafi'i? Ada pernah. Ayo, duduk di majelis Imam Syafi'i? Ada pernah. Kenal Imam Syafi'i? Ada pernah juga. Bapak kenapa? Cuman karena orang ini pernah lewat di satu jalan, yang jalan itu pernah diinjak oleh muridnya Imam Syafi'i waktu hendak sekolah di tempat Imam Syafi'i. Menginjak bekas betisnya muridnya Imam Syafi'i saja, orang lain yang ada kenal Imam Syafi'i dapat syafaat Imam Syafi'i. Nah itu perlunya kita mengenal dekat dengan orang-orang soleh. Siapa aja yang berdakwah orang soleh, siapa aja. Jadi orang seandainya tahu bagaimana pahala daripada majlis ulama, majlis ilmu itu nampak di hadapan manusia, laqtatalu, maka mereka akan saling berbunuh-bunuhan saking kepingin duduk di majlis ilmu. Kalau sekarang kan kada nampak, ya, ada tapi nampak mana ada
Kecuali Nabi wujud istiqomah itu merasa dijamin oleh Allah. Orang yang istiqomah menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, rezekinya dijamin oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Lalu apa jasidin waqala ba'dus salaf, dan berkata sebagian ulama salaf, khairul mawahibi al-aqul, sebaik-baik anugerah adalah akal, wasyarrul masaibi, dan seburuk-buruk musibah al-jahlu, yaitu kebodohan. Jadi dengan akal nanti tanya, dengan akal diberi Allah keistimewaan daripada yang lainnya. Kalau binatang ada akal nafsu aja, kalau malaikat inya akal aja ibaratnya ada nafsu. Maka kayak apa hebatnya malaikat sebetulnya kalau sama-sama beriman, sama-sama menjalankan perintah Allah, tunduk malaikat, tunduk dengan manusia. Kenapa? Manusia dicoba Allah dengan nafsu. Anda tahu malam jam nafsu, jangan masih jam 2 ya, ini aja jam 3, jangan nafsu, masih mengantuk ini. Begitu jam 3 Anda bangun, jangan nafsu, kayaknya aja ya, kaum aja belum bangun. Ya, kaum aja belum bangun. Lagi aja menunggu takdim, yang menunggu ya assalamualaikum, nah itu bangun. Sekalinya assalamualaikum, kayaknya aja belum azan, terus nafsu itu sampai selesai sembahyang baru bangun. Begitu ia mampu menundukkan hawa nafsunya, maka malaikat pun tunduk kepada manusia. Ulun kemarin hanya keteleponan kawan-kawan pesantren, kawan-kawan itu seliting sekelas. Jadi rupanya si Jenny dulu sering dibawa guru perjalanan. Ada kita ini spesial mengaji dan membantu si Jenny, melayani si Jenny di pesantren. Begitu keluar belum ada yang empat kawan, namanya Kang Soleh Kediri. Jadi bercerita saking luar biasanya belum kita mohon maaf ya. Jadi Kang Soleh ini dibawa ke Jawa Tengah. Waktu itu ada orang punya anaknya tinggal di sungai. Sampai dukun-dukun didatangkan untuk menerawang di mana garang anakku nih. Sebetulnya masih hidup atau sudah meninggal atau dibawa jin di mana? Lalu sudah banyak dukun-dukun kagak ada dapatnya. Nah, lalu Kang Soleh ini dibawa oleh gurunya Haji Muhammad Irfan Abdul Fattah, dibawa ke Jawa Tengah. Sekalinya si dia langsung ke pinggir sungai. Nah, waktu di pinggir sungai itu ujar Kang Soleh ini berkisah, dia malam nelpon lawas banget sampai panas kali ya Allah, saking kangennya dia menelpon dulu. Akhirnya apa? Ujar Kang Soleh, sekalinya Mbah Yai itu pas di pinggir sungai itu ada ular datang. Ular itu datang mendatangi si dia, Pak, di hadapan si dia. Sekalinya si dia berpandir lawan ular. Berpandir lawan ular. Limbah berpandir itu ujar Kang Soleh tadi, ayo kita datangi orang yang berisi anak yang tinggal ini. Kenapa guru? Bahasa kita, kenapa guru? Wonten napa Mbah Yai? Anu, iki sing tas omong-omongan yang baru saja berbicara denganku berbentuk ular ini adalah jin yang di sana dengan kawan-kawannya ia menunggu sungai. Nah, ujar si jin, anak si jin ini sudah hanyut sampai ke Jawa Timur sana. Jadi jasadnya sudah hancur, sudah meninggal, maka percuma dikeramputi dukun, karena dukun ini bersekolah. Ujar dukun, anak kami ada di Kediri di pasar. Mau kada percaya datangi di Kediri. Karena di Kediri itu ada dukun. Takoni gak nang di pasar tuh ada orang di sebelah puncuk itu larnya ini ada tuh kawannya. Sekalinya di pasar ditakoni, dia ada melihat anak nang seumuran ini orang. Ada tadi melihat sini. Padahal sudah di kong kali kong sampai duitnya terkuras, anaknya ada dapat, tapi sudah mati. Nah, sudah mati ternyata. Nah, kenapa si jin sampai kayak itu? Jadi jin-jin segala itu tunduk lawan si jin karena luar biasa riadotnya, luar biasa tirakatnya, luar biasa wiritannya, luar biasa pengamalan ilmunya. Jadi malaikat itu tunduk. Nah, luar biasanya. Jadi kita ini diberatkan oleh Allah, diuji dengan nafsu, dengan akal. Makanya jadi sebaik-baik anugerah khairul mawahibi al-aql. Bila akal kita masih normal,
itu anugerah yang luar biasa. Wasarul masaibi, dan sebaik sejahat atau sejelek-jelek musibah al-jahlu, kebodohan. Orang yang ada mau menuntut ilmu. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, al-ilmu amanun min kaidi syaitan. Al-ilmu amanun, ilmu itu aman daripada min kaidi syaitan, daripada rekayasa syaitan. Jadi orang yang mengandung ilmu itu mengandung nurnya Allah, mengandung nurnya Rasulullah, mengandung sifatnya Allah. Maka setan ini takutan. Setan ini jangan dianggap setan ini kuat, ada. Setan ini lemah sebetulnya. Kita ini yang kesulitan itu menundukkan hawa nafsu. Kalau setan mohon maaf ya, berwudu, habis berwudu biar sembahyang 2 rakaat, habis sembahyang 2 rakaat beristighfar, buka setan sudah. Orang ajar aja setan iblis bukan. Orang ajar. Nah cuman setan ini mencoba manusia atau menggoda manusia sampai hari kiamat, sampai orangnya mati. Visi setan ini bukan hanya orang supaya ada sebabnya. Tujuan setan ini supaya orang itu mati karena beriman, itu tujuan setan. Tapi buktinya banyak kita orang yang meninggal masih beriman. Jadi ya sebetulnya kuat kita masuk ke dalam rumah kosong umpamanya, masuk ke dalam hutan belantara misalnya, ini gedung angker misalnya, amun kita sudah kuat imannya, masuk bismillahirrahmanirrahim, bukaan sudah. Amun masuk kaki danyang, ini danyang, jaga kami. Senang setannya mana ini? Minta danyang ini, minta pelindungan setan juga ini. Bah ini tipis imannya. Iya, dan kesurupan lainnya, kesurupan masal macam-macam, ketipisan imannya. Nah itu setan itu lemah. Makanya jar guru baik, jangan kadang dibaca Rotib Haddad, jangan kadang dibaca Irdul Latif, jangan kadang dibaca Hijib Nawawi, Hijib Bahar, Hijib, itu tameng daripada godaan setannya. Setannya ada 2 kiainya. Artinya murid setan ada, setan kelemahan, setan dan rajanya setan ada. Amun kiai yang menggoda siapa? Kiai yang menggoda kiainya siapa? Kita orang biasa ya setan krecek-krecek aja. Cuman kita kata apa setan kaca kada gol hanya disuruh. Nah itu. Maka sebetulnya setan itu lemah. Yang kuat itu sebetulnya orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang beramalnya semata-mata ikhlas karena Allah. Setan lari, iblis pun takut. Bila orang itu ikhlas. Wa hirzum min kaidis min kaidil husud, dan menjadi dinding daripada apa rekadayanya, daripada godaannya orang-orang hasud. Itu orang yang berilmu. Seandainya ada orang yang hasud, dengki, ada tabinya dimasukkan di hati orang tuh. Ada ketujuh lawan kita, biar aja urusannya hanya benci kah, hendak senang kah. Mendasar kita nih orang-orang hendak berbuat baik, ada usah menunggu dipuji orang, kada usah menunggu dicintai orang, kada usah menunggu dihormati orang. Niat kita berbuat baik selamanya, silahkan berbuat baik, kada usah menunggu balasan orang. Berujung sakit hati kita menunggu terima kasih orang. Kita nih menolongi orang, sekalinya orang kada tahu-tahu. Waktu minta tolong makam ini, antarkan ke rumah sakit malam-malam atau itu antarkan ke rumah sakit, semuanya dibantu ini. Amun kita nih mengharap terima kasih, sakit hati. Biar Allah aja yang membalasnya, mentawakan itu. Tetaplah berbuat baik walaupun orang-orang tidak mau berbuat baik kawan kita, karena nilai kebaikan tidak sesederhana seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang yang jahat, bahwasanya ibadah itu amunnya ada ilmunya, amunnya ada ini dan sebagainya, sia-sia. Silahkan mereka bilang. Yang penting niat beribadah itu, niat berbuat baik itu tanpa mengharap kebaikan daripada orang lain. Insya Allah Allah sangat tahu keperluan kita, sangat tahu kepentingan kita. Allah yang mencukupi nantinya di dunia dan di akhirat. Isa sudah minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi
Allah kesehatan zahir maupun batin, panjangkan umur kita dalam taat beribadah, dimudahkan urusan kita, diberkahi hidup dan umur kita, serta diberkahi rezeki dan usaha kita. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jama'ana hadha jam'an marhuma wa jama'ana jam'an mubaraka wa jama'ana jam'an maghfura wa taqabbal asma ya arhamar rahimin. Wahdim lana bika bi khairil ajma'in. Wahdim lana bi husnil khatimah. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu